Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gue Indra. Dan pada kesempatan kali ini gue udah sampai di pos 4 nih, melakukan pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Dan di sebelah gue ini ada salah satu ranger, yaitu Mas Baby ya. Dia punya pengalaman pada saat melakukan evakuasi. Kalian tahu nggak apa yang dievakuasi? Itu ada tengkorak ya? Iya, sesosok mayat. Sesosok mayat. Oke, siap. Nah, langsung aja yuk kita sapa. Halo Mas Baby. Ya, Gimana kabarnya? ya alhamdulillah selalu diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Mas Baby boleh dikenalin sedikit ke teman-teman yang lagi nonton? Ya mungkin perkenalkan, nama saya Budi sebenarnya, tapi banyak teman memanggil Babi, jadi Budi Babi. Oke, Instagramnya sama channel YouTube-nya boleh disebutin? Sama Instagram juga tetap Budi Babi. Oke. Kalau untuk channel YouTube Budi 76, jadi emang channel Budi 76 terkait tentang satwa-satwa di Lawu ya, jadi Ya, seperti itu. Seperti ini ya, konservasi. Ya betul. Oke, nah buat teman-teman bisa langsung kepoin ke channel YouTube dan Instagramnya dari Mas Baby. Oke, sebelum Mas Baby melanjutkan ceritanya, sekali lagi gue mau ucapin buat teman-teman yang belum dukung channel IR Stories, dukung channel IR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan gue juga mau ucapin buat teman-teman yang udah dukung sampai saat ini, semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, langsung aja kita dengarkan Mas Baby bercerita. Jadi waktu itu sekitar tahun 2004 mungkin ya, 2003-2004, waktu masuki bulan Suro. Jadi kan khususnya Suro kan Jalur Cemoro Karang sendiri kan selalu ramai dengan pendaki-pendaki ritual kan. Iya. Nah, saat satu suronya, jadi saya juga waktu itu standby di pos 4 juga kan. Di sini berarti? Di sini, cuma dulu belum ada sih kayak warung Pak Robert, ini belum ada. Jadi posnya juga belum berdiri di sini, tapi di sana. Jadi di agak ke belakang. agak ke sana lagi. Jadi di Jalan Setapak yang depannya udah jurang itu. Nah, setelah pagi setelah bangun ada informasi, jadi informasi entah dari pendaki juga, tapi yang mungkin pendaki ritual ya, dari rombongan, entah dari rombongan pondok pesantren atau apa, yang mereka melakukan ritual di daerah Argotiling. Ya, mereka melihat sesosok mayat. Pada akhirnya mereka takut mendekat kan gitu. Terus mereka lanjut sampai Argo Dalem, ada teman juga yang standby di situ. Nah, akhirnya mereka bercerita ke salah satu temanku juga kan. Iya. Akhirnya yang teman yang Argo Dalem menuju ke sini, mungkin meminta bantuan kan, kita harus tetap berkoordinasi. Ya udah, dia ngomong sama saya kalau di daerah Tileng ada sesosok mayat. Kalau kita udah sarapan, kita meluncur ke sana untuk kita evakuasi. Oke. Setelah saya sarapan dan teman-teman yang di sini, ya udah, saya langsung menuju ke TKP. Lumayan sih kalau dari sini ya, mungkin adalah kalau 3-4 jam. Cuma saat itu mungkin karena saya juga masih sangat muda, jadi fisik juga masih fit ya, bagus ya, jadi mungkin
dulu tempuh paling cuma 2 jam lah. Udah, jadi di Argot Tiling, jadi kondisinya itu udah betul-betul udah hancur gitu loh. Jadi kepala udah terpisah, bahkan tangan dan kaki aja udah hilang. Tangan dan kaki hilang? Iya, hilang. Jadi kedua tangan segini, terus kaki ya lutut ini bawah udah nggak ada. Jadi nggak kita temukan, entah hilang kemana, kita sendiri kan juga nggak tahu. Jadi yang tersisa di situ hanyalah tubuh, pokoknya sampai selutut gini, ya sampai sesiku ini. Ya. Berarti hilang tangan sama kakinya itu sama ya, ke bawah ya? Jadi segini ini, jadi betul-betul kita pastikan, kita sisir tuh betul-betul udah nggak ada. Di area-area terdekat juga nggak ada, entah nggak tahu kenapa, atau entah mungkin dimakan hewan buas atau gimana, kita sendiri juga nggak tahu kan. Yang tersisa cuma potongan tubuh sama kepala, dan kepala pun sudah terpisah dengan tubuhnya kan gitu. Dan kepala itu sendiri sudah berupa ini ya, mungkin karena durasinya udah berbulan-bulan mungkin, jadi udah berupa tengkorak. Cuma kalau tubuhnya masih cuma udah hancur, jadi tulang-tulang seperti ini udah lepas gitu loh. Ya kita ambil semua itu. Saat itu juga kita ya dengan alat seadanya, bahkan dikatakan safety pun kita nggak safety gitu. Kalau urusan mayat kan kita harus mungkin APD ya, APD lengkap. Saat itu belum kita seperti itu gitu loh. Ya udah. Jadi kita ngambil itu dengan betul-betul dengan tangan ini. Tangan iya, tanpa bantuan apapun. Jadi alas atau apa, kaos tangan enggak, langsung kita ambil. Itu karena dadakan juga ya, lagi ada iya, tempat karena ya? Langsung dadakan juga dari informasi itu langsung kita sikapi kan gitu. Ya udah, terus kita ngumpul, kita koordinasi ini gimana, ya udah. Saat itu juga belum tersedia kantong mayat, jadi cuma tak masukin di karung itu aja, masukin di situ aja ada. Karung beras? Iya, karung beras itu masukin situ. Terus saya sama teman-teman nyari kayu yang segini nih, udah kita ikat di tengah, kita tandu. Itu kejadian pagi itu ya mungkin ya, pagi. Terus kita bawa turun, kita evakuasi lewat jalur Semoro Kandang juga sih. Jadi kan dulu kalau ngepam itu kan hampir per pos dikasih personil kan gitu. Jadi enak, jadi secara estafet kita turunkan gitu loh. Saya bawa dari Tiling sampai ke sini, terus saya bawa turun lagi sampai pos 3. Pos 3 udah ada personil, ya udah diganti. Seperti itu berlanjut sampai ke base camp. Dan base camp sendiri kita juga udah kebetulan saat itu juga kita terbantu oleh komunikasi HT, jadi kita udah kontak di base camp. Ya udah, teman-teman base camp yang di bawah udah menyediakan liang lah untuk pemakaman di situ. Ya udah, mungkin sampai bawah itu start sore itu sebelum maghrib. Ya udah, langsung kita kubur di tepatnya mungkin di belakang pos Semoro Kandang, lebih keturun dikit itu. Di belakang pos berarti di base camp? Belakang tapi belakang yang agak turun itu loh. Nah di situ dulu masih, saat itu masih hutan itu, jadi belum ada seperti saat ini ya, udah ramai dengan wisata. Seperti dulu masih hutan belantara itu. Ya udah, semuanya intinya tugas kita menurunkan, jadi memperlakukan sebaik mungkin gitu. Selayaknya ya. Terus meskipun pada saat itu mungkin tercium oleh pihak yang berwajib ya, pihak kepolisian. Terus pada akhirnya mungkin malamnya itu
Jadi kembali digali oleh pihak polisi dan dibawa mungkin karena dilakukan otopsi atau apa, karena saat kita temukan itu betul-betul tanpa identitas gitu. Tapi yang jelas cewek, perempuan. Nah, dan itu masih muda juga sih. Jadi dari struktur tulang-tulangnya masih antara 20 sampai 25 itu. Tapi dari kepolisian sendiri pada saat dibawa lagi ya? Iya. Tapi nggak dikembaliin lagi ke sini? Enggak, ya udah buat keperluan mungkin apa? Penyidikan ya? Iya, penyidikan. Tapi dari Mas Bebing itu evakuasi itu ada hal-hal aneh nggak yang kasarnya di luar dari nalar manusia gitu? Ya ada sih, jadi ada beberapa kejanggalan karena mungkin dari stylenya si mayat itu sebenarnya bukan style pendaki juga gitu. Karena dia mayat itu hanya mengenakan tas kecil itu hanya setelah kita cek itu hanya berisi apa seperti kayak alat kosmetik. Terus ada saat itu juga ada dia bawa payung sama kayak buku Al-Quran kecil gitu. Ya cuma hanya sebatas itu, jadi kayak jaket itu nggak ada gitu loh. Jadi nggak layaknya pendaki gitu. Dan sendal yang digunakan juga sendal jinjit yang tinggi itu kan. Oh, yang buat perempuan itu yang heel. Iya, itu kan nggak layak untuk berkegiatan mendaki kan gitu loh. Dan saya masih sangat hafal, jadi saat di TKP itu gimana kondisinya, terus gimana dia, jadi masih ada bekas-bekasnya kan. Jadi tempatnya agak miring gini toh. Di situ ada bekas pohon tumbang besar itu. Jadi ada bekas mayat itu awalnya bersandar di pohon itu ada bekasnya itu. Cuma kondisi mayat itu justru naik ke atas lagi gitu. Tapi kayak ada bekas ini jejak kayak seret. Iya, seretan gitu loh. Bekas seretan gini, terus tubuh mayat itu lebih di atasnya pohon tumbang ini gitu loh. Nah, seperti itu. Terus kepala yang terpisah itu lebih di atasnya lagi gitu loh. Kalau di logika kalau kepala gelundung itu kan pasti ke bawah. Nah, itu kok bisa di atas gitu dulu. Jadi posisinya seperti itu. Jadi kepala di atas, tubuh di tengah, terus bekas sandaran di pohon tumbang itu. Berarti kayak ada yang seret dia ke atas gitu ya? Ya mungkin apa ya, bisa saja saat itu kita berpikirnya hewan gitu aja, hewan buas mungkin ya. Dan hewan kepalanya buas juga kayak ada yang narik ke atas gitu, bisa dari badannya. Iya, udah terlepas kok. Jadi betul-betul putus, jadi kondisi kepalanya lebih ke atasnya lagi. Kalau di logika kepala kan harusnya jatuhnya gelundung itu ke bawah gitu, bukan ke atas. Tapi kalau dibawa sesuatu mungkin satwa atau hewan buas itu bisa saja kan gitu loh. Jadi dulu kita berpikirnya simpel aja. Oh, ini pasti diseret ini hewan buas atau gimana gitu aja dulu. Sama pas proses bawa turun, pas bawa turun itu ada kejadian aneh juga nggak? Ya enggak sih, lancar. Kalau saya personal lancar-lancar aja gitu. Lancar ya? Lancar. Sampai dimakamin. Cuma ada beberapa teman yang mungkin mempunyai indera lebih gitu. Jadi arwahnya tuh masih ngikutin terus gitu. Seperti itu. Bahkan kejadian waktu pas mau dikubur di bawah itu langsung kayak lampu mati gitu. Lampu mati? Iya, langsung gelap gitu. Semuanya. Apalagi saat pihak kepolisian mau menggali, mau mengambil lagi itu terjadi
gelap jadi lampu mati. Tapi kita udah lepas. Tugas kita yang penting dari atas sudah kita turunkan, kita kuburkan dengan sebaik-baiknya, dengan selayak-layaknya kan gitu. Tapi kalau saya dengar kemarin bercerita gitu ya Mas Baby ya, itu katanya karungnya itu berat, karung isi mayat. Ya gitu. mungkin tiap personal merasakan hal yang berbeda gitu loh. Kalau aku waktu pas nandu itu ya nggak berat-berat juga gitu loh. Standar. Ya standar aja gitu loh. Mungkin ada teman yang merasakan lebih berat daripada evakuasi yang masih utuh seperti itu, ada juga kan. Cuma kalau menurut saya secara personal saat nandu itu ya biasa aja. Biasa. Nah, Sama katanya ada yang ngetok-ngetok. ya saat itu ya emang apalagi jalur Lawu ya, Lawu khususnya Cemoro Kandang itu memang kalau bicara tentang sesuatu yang mistik atau itu pasti lah. Bahkan di daerah base camp sendiri sering saya sendiri tanpa beberapa tahun juga sering mengalami kejadian hal-hal seperti itu. Cuma ya udah Masing-masing ya. Iya, nggak begitu dirokan lah, meskipun awal-awalnya juga agak takut tapi karena mungkin kebiasaannya udah biarin aja. Udah Toh keburu kita juga males. kita toh juga nggak ganggu kan gitu loh. Itu kalau yang kejadian suka ngetok-ngetok itu berapa lama itu, Mas? Wah itu sering dulu itu. Sering. Sejak pas dimakamin itu. Ya sebelumnya udah jalur Cemoro Kandang sendiri sudah terkenal dengan mistiknya yang sangat kuat kan gitu. Ya memang sih ya, contohnya juga kayak ada in memoriam ya. Iya betul. In memoriam. Dan kalau aku sih sebagai ranger di sini sudah berpuluh-puluh tahun juga kan, jadi dari pengalaman pribadi ataupun mungkin dari cerita pendaki itu juga banyak sih. Jadi terkait pengalaman mistik atau apa, pendaki itu sering cerita kan. Kalau ngobrol-ngobrol waktu di base camp seperti itu. Pada saat dia turun sampai di base camp dia cerita. Iya. Kayak Nah, banyak kejadian aneh itu. Mungkin karena mereka juga mempunyai rasa penasaran yang tinggi kan. Jadi ya sekedar pengen sharing, pengen ngobrol gitu. itu kira-kira ceritanya itu contohnya tuh seperti apa itu, Mas Baby, yang dialami sama pendaki? Kadang yang belum lama itu ada, mungkin belum ada setahun sih, belum ada. Dua pendaki cowok cewek dari Ngawi atau dari mana itu, mereka naik sore, terus baru durasi belum ada berjam-jam itu, mungkin baru 1 jam, terus mereka udah turun kembali gitu loh, udah turun lagi. Cuma kalau aku sih berpikirnya ini pasti ada sesuatu gitu loh. Iya. Cuma mereka kadang nggak mau jujur. Loh kok, saya tanya, loh kok udah turun lagi? Kadang mereka beralasan, nggak apa-apa mas gitu loh. Tapi mereka tuh masih penasaran sebetulnya. Tak lihat mungkin dari vis wajah, wah ini menyimpan sesuatu gitu loh. Terus tak tanya lagi, ada apa, ada sesuatu apa gitu. Nah, akhirnya mereka cerita gitu. Cerita. Jadi dari cerita, dari versi mereka itu kan, kalau dari pos itu kan kita naik dikit kan ada kayak rumah joglo itu. Iya. Nah, iya, tadi di sebelah kanan Iya, jalan. sebelah kanan. Tadi itu saya sempat mau tanyain itu sama itu. Mas Baby itu. Itu sebenarnya dari pihak keraton yang membangun sih, membikin kan. Oke. Dan itu juga buat umum ya. Nah, dari joglo itu keluar sosok dulu, sosok saat yang dialami dua pendaki lo ya. Sosok laki-laki yang sudah sangat renta, jadi memakai sorban, pakaian serba putih seperti itu. Kakek-kakek gitu ya? Kakek-kakek lah, bawa tongkat.
terus kadang pakai sorban gitu kan. Jadi ngikutin. Jadi dua pendaki itu memang diikutin gitu loh. Pas naik. Terus saat itu sampai di pos 1 sih ya. Pos 1 itu, tapi yang melihat tuh yang cewek loh ya. Yang cewek. Yang cowok enggak, yang cewek. Oh, yang naik ini sepasang berdua. Sepasang berdua, tapi yang melihat yang cewek. Jadi jadi kesannya kakek-kakek itu enggak jahat sih. Cuma memberikan senyuman gitu loh. Memberikan senyuman. Terus cuma kayak ngode gitu loh. Ngode. Terus yang terakhir si cewek itu sempat ditanya sama si kakek-kakek itu menurut cerita cewek itu loh ya. Ditanya bahwasanya kamu belum waktunya naik ke sini, kamu balik turun aja. Ya udah gitu aja. Akhirnya mereka berdua nggak melanjutkan perjalanan karena mungkin sudah ada peringatan dari nah itu. Udah ada statement ya. Dan itu durasi sehari itu ada 2 orang dari 2 rombongan ya. Yang pertama yang cowok-cewek itu, yang kedua sendirian dari Jakarta. Solo hiking. Naik masih pagi itu. Jadi besoknya gitu loh. Pagi sendirian, belum ada sejam udah turun. Tak tanyain, loh kok udah turun lagi mas? Iya mas, tadi dapat telepon darurat dari orang tua suruh pulang gitu. Oh ya udah, tapi aku mikirku enggak gitu loh. Dia pasti melihat sesuatu gitu aja. Betul, akhirnya berhubung aku masih ngurusin banyak pendaki, mungkin dianya belum berani mendekat gitu loh. Setelah kondisi sepi, pendaki udah clear, udah banyak yang naik semua, baru seorang tadi nemuin aku, pengen ngajak ngobrol. Mas, saya pengen ngobrol mas. Ya udah, pengen ngobrol apa gitu. Terus akhirnya ngobrol gini mas, tadi sana waktu naik itu emang saya langsung disamperin sama sosok kakek-kakek. Jadi pakai pakaian serba putih, jubah putih seperti itu. Terus itu ngikutin di belakang mas. Ya ketemunya di joglo itu. Nah keluarnya dari joglo itu. Terus setelah saya lanjut lepas dari rumah joglo itu, tiba-tiba di depan saya juga ada lagi satu. Ada lagi satu, cuma stylenya beda. Jadi pakaiannya beda. Jadi kayak memakai apa ya, mahkota. Oh, kayak kerajaan berarti. Seperti kayak kerajaan. Yaudah akhirnya jalan itu jadi di kawal depan belakang. Itu menurut cerita dia itu. Pada akhirnya sampai pos 1 juga. Pos 1 sempat naik dikit. Jadi sosok itu, entah kakek ataupun yang satunya yang memakai mahkota itu tanpa ucapan apa-apa. Jadi cuma memberikan senyum, terus memberikan kode. Kode itu cuma begini aja. Jadi begini tuh arah turun. Jadi istilahnya belum diperbolehkan. Ya udah akhirnya langsung turun, terburu-buru itu turun. Wah, agak takut itu. Jadi waktu cerita sama aku tuh masih kelihatan takut, jadi masih shock lah. Ya cuma tak bilangin aja, ya udah mas, berarti belum dipersilahkan untuk naik ke sini, belum welcome lah, itu aja. Tapi mas sudah mempunyai keputusan yang bagus kan gitu. Dan itu kejadian itu enggak sekali, dia naik ke sini selama 2 kali selalu seperti itu. Pertama sama kayak gitu juga? Enggak, pertama jalur Cemoro Sewu. Oh, Cemoro Sewu. Cuma sampai atas, ya cuma selalu diikutin gitu loh. Tapi yang kedua, yang Cemoro Kadang memang betul-betul belum nyampe, baru pos 1 itu. Oke, Mas Baby, saya mau nanya balik lagi ke yang mayat, evakuasi mayat tadi ya. Berarti sampai sekarang itu identitasnya masih belum ketahuan? Belum sampai sekarang. Dan pihak berwajib pun ataupun pihak kepolisian juga tidak menyampaikan apapun ke kita kan dulu. Ya kalau kita sih nggak masalah. Yang penting
tugas kita udah selesai gitu. Dan penyebabnya pun sampai sekarang ini belum terungkap. Belum tahu. Tapi sering ada yang diganggu nggak di tempat pengambilan mayat itu setelah dievakuasi? Enggak juga sih, karena TKP itu memang betul-betul bukan jalur pendaki. Bukan jalur pendaki. Jauh, sangat jauh. Arkotiling itu sangat jauh, dan itu bukan area pendaki untuk menuju ke tempat itu. Iya. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang khusus mungkin melakukan ritual atau seperti itu. Pendaki-pendaki spiritual ya. Iya, dan nggak semua pendaki spiritual lari ke sana, mengarah ke sana juga enggak. Karena lokasinya untuk mengakses ke sana juga jauh dan jalurnya juga lumayan terjal juga. Kalau saya boleh nanya sama Mas Baby nih, udah berapa kali sih evakuasi, khususnya evakuasi mayat seperti itu? Wah, kalau sudah sampai bingung untuk menghitungnya, jadi untuk mengingat itu udah karena kebanyakan. Iya, karena hampir tiap kejadian kita yang selalu. Tapi setelah evakuasi mayat gitu ya, pernah nggak sih Mas Baby itu ditampakin lah sama sosok itu? Kalau saya personal nggak pernah. Nggak pernah ya? Jadi fine aja ya. Karena emang tujuannya juga nolong sih ya, membantu. Tujuannya itu. Jadi nggak pernah, cuma dulu yang tiling itu masih apa ya? Selama 1 minggu tuh kayak masih terngiang gitu loh. Masih keinget ya? Iya, masih memori itu masih sangat tajam, menyimpan kondisinya seperti ini, dan itu masih selalu teringat. Apalagi pas kondisi saat mau makan itu teringat, itu udah nggak jadi makan. Iya, udah hilang. Saat itu saya sempat kurus, jadi langsung, karena nggak makan kan. Iya. Setiap teringat nggak jadi makan, nggak jadi selama seminggu. Berarti itu evakuasi yang paling ini buat Mas Baby? Iya, itu juga berkesan ya. Saat itu juga kita juga dulu masih muda-muda semua kan. Iya. Jadi mungkin pengalaman yang tak terlupakan lah. Oke, siap. Nah, buat teman IAR, itulah tadi kisah dari Mas Baby dalam melakukan evakuasi mayat ya. Oke, buat Mas Baby, ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mau melakukan pendakian, khususnya naik ke Gunung Lawu ini via Cemoro Kandang? Ya, pesan-pesannya cuma saat mendaki ke sini ya, hargai kearifan lokal, tetap jaga etika dan sopan santun, tidak mengganggu makhluk lain. Misal makhluk lain selain makhluk halus atau apa, juga ada kehidupan lain, ya, satwa, betul. Seperti itu. Terus persiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya, safety first dalam hal perlengkapan, fisik juga mental. Terus jangan membuang sampah sembarangan. Paling tidak kalian mampu membawa naik perbekalan kalian dengan kondisi berat, kalian juga harus mampu membawa bekas-bekas sisa atau sampah kalian kan gitu. Bawa turun kembali sampah kalian gitu. Biar ya alam selalu terjaga. Ya. Toh kita juga bisa menikmati. Betul. Oke, sedikit aja tambahan dari gua karena udah semuanya disampaikan nih sama Mas Baby nih. Tambahan dari gua, jangan lupa berdoa. Memulai pendakian dan setelah melakukan pendakian, itu aja. Oke, Mas Baby, makasih banyak nih. Oke. Udah bercerita di IAR Stories. Semoga udah nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi ya Mas ya. Amin. Oke, itu dulu yang bisa disampaikan di IAR Stories pada kali ini. Buat teman-teman, gue mau ingetin lagi yang belum dukung channel IAR Stories, dukung channel IAR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan yang udah mendukung, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Oke, sekian dulu akhir kata. Gue Indra dan ada Mas Baby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.